Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara warga HKBP Mampang Perapatan yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kerja selama tengah minggu ini? Berharap baik-baik saja semuanya ya. Di tengah minggu ini, Rabu 13 Agustus 2025, setelah kita sibuk dari pekerjaan rutin dan akan beristirahat sebentar lagi, firman Tuhan menyapa kita dari bacaan malam sesuai Almanak AKBP Rabu, Ibrani 4 ayat 1-13, khususnya ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Berusaha masuk ke dalam perhentian kekal. Seorang pria muda yang memenangkan undian perjalanan mewah ke luar negeri telah menerima tiket lengkap, bahkan namanya tercantum jelas dalam daftar penumpang. Namun di hari keberangkatan ia bersikap santai, datang terlambat, dan menolak mematuhi prosedur keamanan yang diwajibkan. Akhirnya, meskipun ia memiliki tiket dan telah terdaftar, ia ditolak masuk ke pesawat. Perjalanan impiannya berubah menjadi penyesalan yang panjang. Kisah ini, saudara, mengilustrasikan kebenaran rohani yang tajam. Memiliki tiket saja tidak cukup. Ketaatan kepada aturan dan kesiapan sungguh diperlukan untuk benar-benar menikmati tujuan akhir. Banyak orang Kristen merasa aman hanya karena telah dibaptis, menghadiri ibadah, dan terlibat dalam pelayanan. Namun, tanpa hidup dalam iman yang taat dan konsisten, kita bisa gagal masuk ke dalam perhentian kekal yang dijanjikan oleh Allah. Ibrani 4 ayat 1-13 adalah seruan mendesak bagi umat percaya agar tidak lalai terhadap janji besar Tuhan, yaitu perhentian kekal bersamanya. Penulis surat ini mengingatkan pembacanya tentang umat Israel yang telah menerima janji tanah perjanjian. Namun kebanyakan dari mereka mati di padang gurun karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Janji itu tidak batal, tetapi syarat untuk masuk tetap berlaku. Iman yang disertai ketaatan. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa mereka mendengar firman sama seperti kita, tetapi firman itu tidak berguna bagi mereka karena tidak diresapi dengan iman. Kata kunci dalam renungan ini adalah berusaha di ayat 11. Ini menunjukkan bahwa memasuki perhentian Tuhan bukanlah hasil pasif, melainkan hasil dari iman aktif yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan digambarkan sebagai pedang bermata dua yang mampu menelanjangi isi hati manusia, menyingkapkan apakah seseorang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan atau hanya sekadar religius secara lahiriah. Allah tidak bisa dibohongi oleh aktivitas luar. Ia menilai kedalaman hati yang berserah dan percaya kepadanya. Dalam dunia modern yang penuh dengan kemunafikan rohani dan anomali spiritual, renungan ini menjadi sangat relevan. Kita hidup di zaman ketika banyak orang mengklaim sebagai pengikut Kristus, tetapi gaya hidup mereka justru menyangkal Injil yang mereka akui. Banyak yang merasa cukup hanya karena memiliki status Kristen, tetapi tidak menunjukkan kesungguhan dalam menuruti kehendak Allah. Kita berada dalam bahaya besar bila berpikir bahwa keselamatan hanya soal label, bukan relasi dan ketaatan. Renungan ini memanggil kita untuk membedakan antara keaktifan keagamaan dan iman yang sejati.
dalam masyarakat yang menoleransi dosa atas nama kebebasan, umat Tuhan justru harus berusaha. Bukan berarti berusaha untuk selamat dengan kekuatan sendiri, tetapi menunjukkan bahwa keselamatan yang diterima itu benar-benar nyata melalui hidup yang taat dan setia. Perhentian yang dijanjikan Tuhan bukan hanya kehidupan kekal di surga, tetapi juga damai sejati yang dialami mereka yang berjalan seturut kehendaknya sejak sekarang ini. Oleh karena itu, saudara, jangan biarkan kita tertidur secara rohani. Kita harus berjaga, hidup dalam kekudusan, dan terus memperbaharui iman kita setiap hari. Perjalanan menuju perhentian kekal membutuhkan tekad, disiplin rohani, dan hati yang lembut di hadapan firman Tuhan yang terus menguji dan membentuk kita. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian atau buku Ende nomor 226, Tempat Penuh Bahagia. Adongdo hasonangan. Yesus Kristus dengan masai pareak maibana ai di paimaho aduk paradianan atuk sairo maho. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam dunia yang sering terjadi penyimpangan, termasuk penyimpangan spiritualitas, teguhkan iman dan karya kami tetap taat kepadamu. Amin. Shalom.